Selama beberapa tahun terakhir, Barcelona hanya menjadi bahan tertawaan para rival. Khusus di Liga Champions, langkah El Barca belum mencapai semifinal lagi sejak tahun 2019. Blaugrana menderita kekalahan di Liga Champions beberapa kali di tangan AS Roma, Liverpool, PSG, dan Bayern Munchen. Ditambah, kepemimpinan manajemen yang buruk yang melibatkan korupsi serta kecerobohan keuangan. Pasca Ronald Koeman dicap gagal, tim ini tampaknya telah kehilangan identitasnya. Xavi pun didatangkan dan mencoba menghidupkan kembali identitas tim. Namun kiprahnya selama 3 tahun, ia hanya menorehkan 1 trofi La Liga serta 1 trofi Supercopa de Espanya. Akhirnya, Xavi pun harus rela meninggalkan kursi kepelatihannya bersama klub yang telah membesarkan namanya. Sang penyelamat itu tampaknya telah datang. Dia adalah Hansi Flick yang menggantikan Xavi. Flick memiliki visi yang jelas untuk El Barca, dan itu terbukti dengan cara dia mentransformasi identitas tim yang lebih modern. Hanya beberapa bulan masa kepelatihannya, ia mengembalikan kejayaan El Barca melalui permainan indah dan trofi Supercopa de Espanya. Mungkin dari kita terlintas pertanyaan. Bagaimana Hansi Flick merubah El Barca dengan begitu cepat? Seperti kita tahu, Flick memiliki CV yang bagus sebelum ia menangani Barcelona. Ia membawa Bayern Munchen meraih Sixtuple pada tahun pertamanya menjadi pelatih. Di klub Bavarian tersebut, ia memainkan sepak bola yang agresif. Bahkan Barcelona sendiri pernah merasakan keganasannya di perempat final Liga Champions tahun 2020. Namun, El Barca memiliki kebiasaan mempekerjakan penduduk asli, atau mantan pemainnya untuk melatih tim, seperti Xavi, Pep Guardiola, Johan Cruyff, Valverde, Luis Enrique, Villanova, dan Ronald Koeman. Sedangkan Flick, ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Barcelona. Bahkan, ia tidak pernah bermain di Spanyol serta tidak pernah melatih di Spanyol sebelumnya. Hubungan terdekat yang dimiliki Flick dengan Barcelona adalah, ia pernah bekerja sama dengan Lewandowski sewaktu di Munchen. Jika kita melihat lebih detail, filosofi Barcelona identik dengan umpan-umpan pendek serta dominasi penguasaan bola. Sedangkan Hansi Flick, ia memainkan bola langsung serta melibatkan banyak pemain untuk berlari. Dengan begitu, gaya permainan Flick dan ciri khas permainan El Barca tampak seperti tidak cocok. Namun nyatanya, Flick membungkam semua yang ragu kepadanya. Lantas, apa rahasianya? Jika Anda menonton Total Football ala Johan Cruyff, dan tiki-taka ala Pep Guardiola, mungkin, Anda akan melihat bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Lalu dengan gaya bermain Flick, semua filosofi ini sangat berlawanan. Ia menerapkan garis pertahanan tinggi, kesadaran posisi yang ketat, disiplin tingkat tinggi dan memenangkan bola kembali di lapangan. Sejatinya, Flick mulai percaya kepada pemain mudanya sejak hari pertama ia melangkahkan kakinya di klub. Dan ketika Flick mengambil pekerjaan itu, klub masih mengalami kesulitan keuangan sehingga ia tidak dapat membeli pemain sesuai keinginannya. Hanya ada satu nama besar, Dani Olmo, yang masuk di bursa transfer musim panas lalu. Skuad yang sudah ramping, kini menjadi lebih ramping lagi berkat cedera para pemain utama seperti Araujo, Christensen, dan Marc-Andre ter Stegen. Semuanya absen dalam waktu yang cukup lama. Namun, para pemain seperti Gavi dan Frenkie de Jong telah kembali dari cedera panjang. Ketika Anda melatih klub sebesar Barcelona, cedera pemain bukanlah alasan. Namun, Flick telah menunjukkan bahwa dia selalu bisa mengatasinya. Tanpa penjaga gawang utama, ia mengandalkan Inaki Pena yang selalu siap diandalkan. Di lini pertahanan, meskipun tanpa Christensen, ia masih berhasil membentuk kemitraan bek tengah yang solid antara Inigo Martinez dan Pau Cubarsí. Pasangan ini saling melengkapi dengan Martinez yang berpengalaman, dan Cubarsí yang mengingatkan kita akan sosok Gerard Piqué. Selain itu, Flick juga berhasil mengoptimalkan Alejandro Balde dan Jules Koundé di posisi bek sayap. Kemampuan kedua pemain ini sangat bagus dalam menerapkan jebakan offside. Tercatat, baru setengah musim El Barca sukses menjebak lawan lebih dari 100 kali. Di lini tengah, Flick juga menunjukkan bahwa dia bisa mengatasinya. Ketika Frenkie de Jong, Fermin Lopez, dan Gavi mengalami cedera, ia mempromosikan produk La Masia, Marc Casado,
dan mengubahnya menjadi monster di lini tengah. Sedangkan Pedri, ia memiliki umpan di sepertiga akhir paling akurat di liga. Sementara Dani Olmo, ia adalah gelandang dengan rasio permainan terbaik di La Liga musim ini. Namun, bagian paling menakutkan dari strategi Flick tentunya dalam hal serangan dengan trio penyerang Lamine Yamal, Lewandowski, dan Raphinha. Meskipun trio tersebut berbeda usia, koneksi yang mereka tunjukkan di lapangan sungguh luar biasa. Ketiganya memimpin La Liga dalam setiap standar serangan dengan Lewandowski sebagai pencetak gol terbanyak, Yamal sebagai raja assist, dan Raphinha dengan dribble paling sukses. Dengan kata lain, Barcelona adalah tim dengan skor tertinggi di 5 liga top Eropa musim ini, dan mereka mampu mengalahkan tim terbaik dengan mengalahkan Real Madrid dan Bayern Munchen hanya dalam 1 minggu. Lamine Yamal, ia adalah seorang kreator dan jenius dalam menguasai bola. Ia pandai dalam menggiring bola, menciptakan peluang, dan mendikte permainan. Ketika Anda memiliki pemain seperti dia, maka Anda membutuhkan sosok pelari untuk melengkapinya, dan itu ada pada Raphinha. Ia memiliki tingkat kerja yang baik layaknya seorang leadership dan siap berlari sepanjang pertandingan. Ia memang bukan pemain yang paling berbakat secara teknis, tetapi ia melakukannya dengan atletis dan dinamis. Raphinha memang sosok utama Barcelona, dan ia telah memainkan peran itu dengan sempurna. Selain itu, keahliannya dalam menerima bola-bola panjang dan mengonversi sebagian besar peluang yang didapatkan membantunya mendapatkan 3 gol kala melawan Bayern Munchen. Sedangkan Robert Lewandowski, ia seringkali harus bertindak sebagai false nine untuk menarik bek tengah lawan bergerak ke dalam lapangan, dan menciptakan ruang bagi para pemain sayap untuk masuk berlari, dan ini sangat efektif kala menghadapi Real Madrid serta Bayern Munchen. Selain itu, ia juga sangat berpengalaman dan tahu persis bagaimana cara masuk ruang dan mengonversi peluang menjadi gol. Striker asal Polandia itu tampaknya seperti sudah tamat, dan tidak sedikit dari fans Blaugrana memintanya untuk meninggalkan klub. Namun di bawah asuhan Flick, ia tampak 10 tahun lebih muda sama seperti performa yang dia tunjukkan ketika menghancurkan El Barca tahun 2020 silam. Robert Lewandowski tampak sedang dalam perjalanan menuju sepatu emas Eropa, atau mungkin Ballon d'Or. Cara dia mencetak gol menjadi salah satu alasan Barcelona begitu menakutkan bagi para lawan. Taktik serangan balik bukanlah identitas El Barca, tetapi Flick telah berhasil membuat tim ini bermain seperti itu. Satu hal yang telah membantu Flick sejauh ini adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasinya. Tetapi, ada satu kekhawatiran besar lantaran beratnya gaya Flick secara fisik, dan tipisnya kedalaman skuad musim ini. Para fans mungkin cemas akan kelelahan tim yang mungkin memengaruhi kemampuan mereka untuk menutup musim. Ada juga kekhawatiran bahwa, pada suatu titik tim lawan akan mengetahui cara menghindari jebakan offside yang membuat Barcelona sangat terekspos di lini belakang. Ya, ini adalah kekhawatiran yang wajar. Mungkinkah ini menjadi awal dari era keemasan Barcelona? Mungkin yes, mungkin juga no. Tetapi, setelah kemenangan di Piala Supercopa de Espana, mungkin saja yes, atau bahkan melampaui Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola. Itulah ringkasan pembahasan mengenai kehebatan Hansi Flick merubah, atau merestorasi El Barca menjadi tim yang patut diperhitungkan. Jika Anda ingin memberi pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video selanjutnya.